amrun khawarikun, suatu perkara yang luar biasa, perkara yang luar biasa yang Allah berikan, yang Allah kasih terhadap Nabi dan Rasulnya, itu namanya amrun khawarikun lil anbiya'i wal mursalin bahwa mu'jizatun, sesuatu yang luar biasa anu teka harti ku pikir, teka hontal ku aku akal, luar biasa di luar akal kita, yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, itu namanya mu'jizat. Kalau Allah kasih kepada para wali namanya ya Allah kasih kepada para solihin, para ulama namanya ma'unat. Kalau Allah kasih terhadap orang-orang yang tidak beriman, Allah kasih pada orang-orang fasik, Allah kasih kepada orang-orang munafik, Allah kasih kepada orang-orang tolol, orang-orang bahlul, itu namanya istidraj atau namanya busiat. Ada bupati dari Purwakarta, dia ingin mengganti assalamualaikum menjadi sampo rasun. Dia katakan bahwa penghormatan adat Sunda, penghormatan orang-orang Sunda, budaya Sunda itu bukan assalamualaikum tapi sampo. Kalau seandainya diterapkan di Banten, diterapkan di Taktakan, diterapkan di Serang, kira-kira orang dia mau terima apa tidak? Terima apa tidak? Pilih sampurasun apa pilih assalamualaikum? Betul. Sampurasun budaya apa agama? Budaya apa agama? Syariat apa adat? Syariat apa adat? Assalamualaikum syariat apa adat? Budaya apa agama? Tinggian agama, tinggian budaya, tinggian syariat, tinggian adat. Yakin? Alhamdulillah. Sampurasun tidak boleh. Itu adalah adat, itu adalah budaya yang tidak boleh mengganti syariat dan agama. Kemarin baru saja dilantik saudara Ketua BPIP. Sebelum dilantik dia menghalalkan, membolehkan hubungan seksual di luar nikah. Yang penting atas dasar suka sama suka, mau tidak mau diperbolehkan, tidak termasuk zina. Kira-kira itu tolol apa goblok? Tolol apa goblok? Tolol apa goblok? Goblok saudara. Ada yang lebih goblok lagi, sudah tahu dia tolol, sudah tahu dia goblok, malah dijadikan kepala BP. Berarti yang melantiknya, yang menjadikannya goblok apa tolol? Goblok apa tolol? Hei takut amat, goblok apa tidak? Goblok. Masya Allah. Baru saja dia dilantik saudara. Baru saja dia dilantik menjadi kepala BPIP. Dia katakan bahwa assalamualaikum harus diganti dengan salam Pancasila. Tidak sampai di situ saudara. Sampai ke sini dia katakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini pernyataan tolol apa bego? Tolol apa bego? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penghormatan ini saya sampaikan kepada aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, bil khusus sahibul wilayah, Bapak Lurah hadir, Bapak RW-nya hadir, Bapak RT-nya hadir. Alhamdulillah.
Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah dari atasan hingga bawahan, bil khusus sahibul wilayah, senantiasa dijadikan aparat pejabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sanggup memberikan suri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Amin. Sanggup memberikan rasa kenyamanan, keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap warga masyarakatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan tambah-tambah getol salatnya. Amin. Tambah getol rajin ngajinya. Amin. Namun setelah ini, setelah kita doakan, ternyata Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW nggak mau ngaji, nggak mau ke masjid, nggak mau sholat. Mudah-mudahan sing enggal disolatkeun. Amin. Enggal dihajikeun. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Kira-kira cocok ora tuh? Cocok ora? Betul. Betul. Manusia mah lamun semelagi masih hirup, akalnya masih normal, hayatnya masih dikandung wajib badan, wajib sholat, wajib Betul apa ora? Betul apa ora? Yang namanya umat Islam mukallaf, selagi akalnya masih normal, hayat masih dikandung badan, wajib sholat apa ora? Wajib sholat apa enggak ora? Betul. Kalau anak uang, anak orang, akalnya masih normal, hayatnya masih dikandung badan, orang bisa ngaji, orang daek sholat, kira-kira sholatin apa jangan? Sholatin apa jangan? Hajiin apa jangan? Tuh. Yang penting kita doakan mudah-mudahan aparat pemerintah, bil khusus sahibul wilayah, Bapak Lurahnya, Bapak RT-nya, Bapak BPD-nya, semua kita doakan mudah-mudahan jadi aparat pejabat yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sebetulnya saya datang ke sini hanya sebagai wakil daripada guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, pimpinan daripada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah dan Imam FI Banten, dikarenakan beliau pada waktu ini kurang sehat. Oleh sebab itu, sebelum saya melanjutkan apa-apa yang ingin saya sampaikan, saya melanjutkan materi yang akan saya bahas, yang akan saya bawa pada malam hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan bil khusus kepada para panitia penyelenggara, para alimil ulama, para tokoh, baik tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda, dan semuanya, salam mohon maaf yang sebesar-besarnya dari beliau. Ingin hati beliau datang ke sini, ingin hati beliau datang duduk di tempat ini, memberikan tausiah agama, memberikan pencerahan kepada masyarakat di sini. Namun takdir Allah lain, beliau sekarang dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, yang pertama beliau sampaikan assalamualaikum kepada semuanya. Yang kedua, beliau sampaikan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Dan yang ketiga, mohon doanya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dicabut, diangkat penyakit yang ada dalam badannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, perlu diketahui, beliau adalah salah seorang ulama Banten yang sangat konsisten. Salah seorang ulama Banten yang sangat-sangat istiqomah dalam memperjuangkan hak itu hak dan menyatakan batil itu batil. Beliau terjun ke medan dakwah dari usia 17 tahun.
Usia beliau sekarang sudah 49 tahun. Dalam jangka yang sangat luar biasa lamanya, beliau belum pernah membatalkan jadwal safari dakwah, satupun belum pernah. Kecuali ada halangan, ada udur, baik udur syar'i ataupun udur hissi. Sebetulnya beliau sangat ingin datang ke sini, tapi dikenakan kondisi beliau yang tidak memungkinkan, terpaksa beliau mengutus saya untuk hadir di tempat ini. Jadi saya mau tanya, kira-kira semuanya memaafkan apa tidak? Memaklumi apa tidak? Alhamdulillah. Dan awas, jangan disangka beliau takut corona, saudara. Tidak sama sekali. 1 minggu yang lalu beliau memberikan statement, memberikan sebaran di WA resmi bahwa di jadwal safari dakwah bulan Rajab ini sampai bulan Sya'ban, beliau jadwal dakwahnya untuk bulan ini sampai tanggal 22 Sya'ban. Bayangkan, sekarang baru tanggal 1 Sya'ban, betul? Tanggal 1 sekarang? Belum masuk? Tanggal 30 Rajab sekarang? Berarti hampir masih 1 bulan. Masih 1 bulan. 1 minggu yang lalu beliau memberikan statement yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, saya tidak akan pernah membatalkan jadwal safari dakwah di bulan ini kalau secara sepihak. Tapi kalau seandainya ada panitia pengundang yang menelpon saya, me-WA saya atau asisten saya membatalkan jadwal dakwahnya, beliau ucapkan terima kasih, alhamdulillah yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena tidak mau bertentangan dengan aparatur pemerintah, tidak mau bertentangan dengan aturan yang telah dibikin oleh pemerintah. Tapi untuk sepihak, beliau tidak akan pernah membatalkan safari dakwahnya. Alhamdulillah. Namun kesini sekali lagi sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, sekali lagi saya tak bosan-bosan menyampaikan permohonan maaf dari beliau. Kira-kira dimaafkan apa tidak? Dimaafkan apa tidak? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, malam ini kita kumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini pada satu acara yang sangat mulia, pada saat yang sangat mulia, pada satu acara yang sangat mulia, dan insya Allah beserta orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia, pada saat yang mulia, beserta orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita semua mendapatkan kemuliaan bukan hanya di dunia, tapi kemuliaan di alam akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang sangat agung dan mulia. Alhamdulillah kita mengambil tema pada malam hari ini dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat Isra wal Mi'raj, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang kokoh untuk membentuk pribadi muslim yang sejati. Alhamdulillah. Ini tema luar biasa bagusnya ini. Panitianya pinter sih. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Isra dan Mi'raj
adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Salah satu mukjizat yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada hambanya yang paling mulia, kepada hambanya yang paling agung dan mulia, ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang Allah cantumkan kisahnya di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang Allah kasih mukjizat Isra dan Mi'raj selain baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi itu banyak, Bu, Pak. Di antara sekian banyak nabi, di antara sekian banyak rasul, yang paling banyak Allah kasih mukjizat, yang paling banyak Allah kasih keistimewaan ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini secara nas Al-Quran telah Allah tetapkan dalam ayat suci Al-Quran. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maknanya wallahu alam bimuradih bidzalik. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sengaja saya bawa kitab ini. Ini namanya kitab Ittihaful Murid fil Jam'i Bainal Manquli wal Ma'qul. Sarah daripada kitab Jawahirul Qalaid. Siapa pengarang kitab ini? Siapa muallif kitab ini? Tiada lain dan tiada bukan. Pengarang daripada kitab ini, muallif daripada kitab ini adalah guru kita tercinta, yaitu Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Masya Allah. Takbir, takbir. Jadi beliau ulama yang sangat luar biasa, dan sekarang beliau lagi menyusun, lagi mentaklif kitab syarah daripada kitab Jawharatut Tauhid. Insya Allah sebentar lagi akan terbit dan akan dicetak secara besar-besarkan dan akan diumumkan di seluruh pesantren-pesantren terkhusus di wilayah Banten. Alhamdulillah. Jadi sengaja saya bawa kitab ini, saudara. Kenapa? Walaupun Buya tidak bisa hadir di sini, setidaknya kitabnya, anggitannya, taklifannya, karangannya saya bawa dan saya bacakan di sini. Kita setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Mudah-mudahan sedikit bisa mengurangi rasa hormat dan rasa kangen kita kepada guru kita. Betul? Betul. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita temanya adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi telah saya nyatakan bahwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih yang dinamakan mukjizat? Bu, ibu-ibunya ada? Pak, sudah tahu belum apa yang namanya mukjizat? Belum? Dereng uning, betul. Mukjizat adalah amrun
khawarikun, suatu perkara yang luar biasa, perkara yang luar biasa yang Allah berikan, yang Allah kasih terhadap Nabi dan Rasulnya, itu namanya amrun khawarikun lil anbiya'i wal mursalin bahwa mu'jizatun, sesuatu yang luar biasa anu teka harti ku pikir, teka hontal ku aku akal, luar biasa di luar akal kita, yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, itu namanya mukjizat. Kalau Allah kasih kepada para wali namanya ya Allah kasih kepada para solihin, para ulama namanya ma'unat. Kalau Allah kasih terhadap orang-orang yang tidak beriman, Allah kasih pada orang-orang fasik, Allah kasih kepada orang-orang munafik, Allah kasih kepada orang-orang tolol, orang-orang bahlul, itu namanya istidraj atau namanya busiat. Itu banyak sekali Bu Pak mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya insiqaqul qamar, bulan pernah belah menjadi dua. Bulan yang begitu besar di zaman Nabi pernah belah menjadi dua, satu masuk ke tangan kiri lalu keluar dari tangan kanan sambil mengatakan assalamu alaikum. Itu insiqaqul qamar pernah terjadi pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa saqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajir hikmatun balighatun fama tughanin nudhur. Surat Al-Qamar, Al-Qamar ayat 1 sampai 5. Yang kedua, mukjizat yang pernah Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-Isra wal Mi'raju, Isra dan Mi'raj, wa ma jara fihima minal ajaibi wa fadlis salawatil khamsi wa qissati Isra'i wal Mi'raji mashuratun ma'rufatun. Dan segala bentuk keajaiban-keajaiban dan keparduan salat 5 waktu yang Allah berikan kepada Rasulullah dan semua para umatnya, itu tidak terlepas daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya lagi Bu Pak, Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sabitun bil Qur'ani wal ahadisi sahihatil masurah faman ankarahu faqad kafara. Wa mi'rajuhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil aqsa ila sama'is sabi'ati sabitatun bil ahadisil ahadi faman ankarahu faqad fasaqa. Ngerti ora? Ngerti ora? Jelaskan apa jangan? Jelaskan apa jangan? Wa Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sabitun bil Qur'ani wal ahadisil masurat wal ahadisis sahihatil masurah faman ankarahu faqad kafara. Wa mi'rajuhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil aqsa ila sam'is sabi'ati sabitatun bil ahadisil ahadi faman ankarahu faqad fasaqa. Isra'nya Nabi, dijalankannya Nabi, diberjalankannya Nabi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, sabitatun bil Qur'ani, itu sudah ditetapkan dalam nas Al-Qur'an.
sudah ditetapkan secara nas Al-Quran. Wabil ahadisil mashuratil wabil ahadisil sahihatil mashurah, dan sudah ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan mashhur. Faman ankalahu, barang siapa yang inkar, yang tidak percaya akan peristiwa Isra-nya Nabi, faqad kafara, maka jelas yakin tidak ragu lagi orang tersebut dihukuman hukumnya murtad. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Jadi saya mau tanya, orang yang tidak percaya Isra-nya Nabi kafir apa tidak? Murtad apa tidak? Yakin? Yakin? Jadi saya mau tanya, semuanya yang hadir di sini, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, para pemuda, para pemudi, percaya dengan Isra-nya Nabi? Percaya bahwa Nabi pernah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Beriman? Yakin? Tidak ragu? Tidak manglang sekalipun? Yakin? Takbir? Alhamdulillah. Ini adalah keyakinan umat Islam, saudara. Ini adalah akidah umat Islam yang tak bisa ditawar-tawar. Sekalipun tidak dimengerti oleh akal, sekalipun tidak terjangkau oleh akal, sekalipun akal kita tidak menjangkau, tidak bisa mengartikannya, tetap yang namanya iman, insya Allah apapun yang terjadi, kita akan senantiasa percaya dan beriman terhadap Isra dan Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sementara saudara, wa mi'rajuhu sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa ila sama'is sabi'ah. Mi'rajna Nabi dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7. Bahkan ila haitsu masyaallah, hingga tempat yang Allah kehendaki, sampai rob-rob, sampai mustawan, sampai aras. Itu sabitatun bil ahadisil ahad, ditetapkan pada hadis-hadis yang ahad. Faman ankarahu, barang siapa yang inkar, tidak percaya tentang Mi'rajna Nabi, dia tidak termasuk orang kafir, tidak termasuk murtad, tapi faqad fasaqo, sudah jelas hukumnya pasek. Bapak ngerti ora pasek? Pasek itu bahasa Arab. Lamun bahasa tak-takannya pasek itu tolol. Tahu tolol? Tahu tolol? Bahlul. Tahu bahlul? Tahu bahlul? Goblok. Jadi saya mau tanya, orang yang tidak percaya Mi'rajna Nabi, goblok apa tidak? Tolol apa tidak? Bahlul apa tidak? Jadi saya mau tanya, semua yang hadir sini percaya Mi'rajna Nabi, beriman Mi'rajna Nabi, yakin dengan Mi'rajna Nabi? Alhamdulillah, itu adalah akidah umat Islam, itu adalah keyakinan umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Isra-nya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak sekali peristiwa dan keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul selama dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan memakai kendaraan yaitu buruk namanya, yang Allah dapat utus dari surga untuk mengisrakan Nabi. Banyak sekali peristiwa yang Allah perlihatkan. Banyak terjadi kauniyah yang Allah perlihatkan. Ajaib-ajaib, keanehan yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul
mengalami sholat di 5 tempat. Yang pertama Rasul sholat di mana? Di tanah Thayyibah. Tanah Thayyibah yaitu Madinatul Munawwarah. Yang kedua Rasul sholat di mana? Sholat di mana? Siapa yang ingat? Yang pertama Rasul sholat di tanah Thayyibah Yasrib yaitu Madinatul Munawwarah. Yang kedua Rasul sholat di satu dekat tangkal tilas munajatna Nabi Musa alaihi salam dekat Gunung Turisina, Sajaratu Musa namanya. Yang ketiga Rasul sholat di mana? Yaitu di Bethlehem, yaitu tempat kelahirannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Setelah itu Rasul sholat di mana? Yaitu sholat di dekat munajat Nabi Musa alaihi salam di Madian. Di Madian itu adalah isyaratun ilahiyah, isyarah daripada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasul baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita bahas Bu Pak peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, satu malam nggak bakalan habis, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya kita ambil hikmahnya saja, betul enggak? Hikmahnya adalah jalankan sholat yang 5 waktu. Karena itu inti daripada perjalanan Isra dan Mi'raj adalah kita sebagai umat Nabi diwajibkan, diharuskan menjalankan sholat wajib dalam jangka sehari semalam, yaitu 5 waktu: Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Kira-kira siap kita laksanakan sholat 5 waktu? Siap kita laksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Alhamdulillah. Setelah Isra, Rasul dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'raj dari langit pertama ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 hingga menembus rob-rob mustawan, Sidratil Muntaha, Lauhil Mahfud hingga aras ila haitsu masya Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya akan membahas bagaimana Rasul melewati langit pertama. Perlu diketahui ibu bapak, langit pertama itu dijaga oleh para malaikat Allah, dijaga oleh para malaikat Allah. Yang menjadi pemimpinnya adalah namanya malaikat Ismail. Awas, bukan Nabi Ismail, tapi malaikat Ismail. Malaikat Ismail itu komandannya para malaikat, penjaga, komandan penjaga malaikat. Malaikat Ismail mempunyai bawahan. Kalau setingkat polisi mungkin malaikat Ismail itu bisa dikatakan Kapolri. Kapolrinya malaikat adalah malaikat Ismail. Kalau Sayyidul malaikat itu adalah malaikat Jibril. Awas, Sayyidul malaikat adalah Jibril. Kepala malaikat itu ada 4: Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Itu ru'usaul malaikat namanya. Gitu. Coba saya mau tanya, malaikat yang wajib kita ketahui namanya ada berapa? Ada berapa? 1 malaikat, 2 malaikat, 3 malaikat, 4 malaikat, 5 malaikat, 6 malaikat, 7 malaikat, 8 malaikat, 9 malaikat, 10 malaikat. Alhamdulillah. Jibril tugasnya Allah kasih tugas untuk apa? Nurunin. Sementara Nabi dan Rasul sudah tidak ada, berarti malaikat Jibril pensiun, begitu? Pensiun apa tidak? Pensiun apa tidak? Tidak.
Itu malah malaikat yang wajib kita ketahui namanya. Ru'usaul malaikat. Malaikat Ajra, malaikat Mika, malaikat Ismail itu kalau kita boleh sebut adalah kapolrinya daripada malaikat. Dari malaikat Ismail beliau mempunyai kapolda. Berapa kapoldanya? 70.000 kapolda. Malaikat Ismail mempunyai bawahan 70.000. Nah, yang 70.000 kapolda itu mempunyai anak buah pasukan tempur sebanyak 70.000. Malaikat Ismail kapolrinya, dia mempunyai kapolda sebanyak 70.000. Satu kapolda mempunyai anak buah 70.000. Tinggal ngalikan 70.000 kali 70.000 berapa? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak sekali. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, la ya'lamu junuduhum illa rabbuhum. Tidak akan ada tahu persis bilangan bala tentaranya Allah, yaitu para malaikat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adanya malaikat ini termasuk salah satu rukun iman. Betul? Kita wajib mengimani, kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai para malaikat. Malaikatun fis sama wala malaikatun fil ardi. Malaikat Allah ada yang di atas langit, nah dan malaikat Allah ada yang di atas, yang ada di bawah bumi, di atas bumi. Malaikat Allah lebih banyak di alamus samawat. Malaikat Allah lebih banyak yang di langit daripada yang ada di alam dunia. Kira-kira percaya apa tidak? Beriman apa tidak? Alhamdulillah, ini salah satu keimanan umat Islam. Antu'mina billah wa malaikatihi. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kita kembali. Malaikat Ismail penjaga langit pertama. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril dan Mikael datang ke langit pertama, pastaftaha Jibrilu pasallama alaihi. Maka malaikat Jibril mohon izin dibukakan pintu langit pertama. Ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun? Ana Jibril, kaula Jibril. Waman ma'aka? Wahai Jibril, engkau datang bersama siapa? Engkau datang bersama siapa? Jarang-jarang malaikat Jibril yang biasa turun naik uluk salam. Karena memang gitu Bu Pak, ternyata bukan hanya manusia, malaikat pun sama. Kalau selalu sering turun naik tidak mengucapkan uluk salam. Seperti ini, seperti kita punya istri, kita punya suami, ibu punya suami, bapak punya istri. Kalau kita sering mundar-mandir masuk ke dalam rumah, pasti tidak akan mengucapkan assalamualaikum. Betul apa tidak? Ibu mau bapak mau ke masjid, begitu datang pulang dari masjid, ngetok rumah, assalamualaikum. Sudah belum? Pernah belum? Belum pernah kan? Belum pernah? Belum pernah? Yang ada gimana? Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang sering mundar-mandir balik antara dunia dan langit. Sehingga malaikat bertanya, "Hei Jibril, waman ma'ak? Engkau bersama siapa? Dengan siapa kau datang ke sini? Tumben-tumbennya berdua." Wa ma'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, saya datang ke sini beserta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ursila ilaik. Apakah Muhammad telah Allah utus untuk datang ke sini?
Kata malaikat Jibril, tidak mungkin saya bawa Muhammad datang ke sini kecuali itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasallama alaihi, akhirnya mengucapkan assalamu alaikum. Lain salam Pancasila, bukan salam Pancasila. Sekarang assalamualaikum mau diganti dengan Pancasila. Kira-kira terima apa jangan? Terima apa jangan? Terima apa jangan? Sekalipun itu datangnya dari presiden, dari BPIP, dari Bapak Menteri, dari Wakil Presiden yang ingin mengganti assalamualaikum menjadi salam Pancasila, kira-kira terima apa jangan? Terima apa jangan? Betul. Karena assalamualaikum itu adalah penghormatan umat Islam. Kira-kira kalau saya bahas assalamualaikum, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kenapa Bu, Pak? Karena akhir-akhir ini sangat luar biasa. Sangat masif sekali gerakan-gerakan yang membenturkan antara syariat dan adat. Membenturkan antara agama dan Pancasila. Membenturkan antara syariat dan adat. Membenturkan antara agama dan budaya. Dulu di tahun 2018 ada seorang bupati dari Purwakarta, saudara. Bapak ingat nggak? Ingat nggak? Tahu tidak? Tahu tidak? Ada bupati dari Purwakarta, dia ingin mengganti assalamualaikum menjadi sampurasun. Dia katakan bahwa penghormatan adat Sunda, penghormatan orang-orang Sunda, budaya Sunda itu bukan assalamualaikum tapi sampo. Kalau seandainya diterapkan di Banten, diterapkan di Taktakan, diterapkan di Serang, kira-kira orang dia mau terima apa tidak? Terima apa tidak? Pilih sampurasun apa pilih assalamualaikum? Betul. Sampurasun budaya apa agama? Budaya apa agama? Syariat apa adat? Syariat apa adat? Assalamualaikum syariat apa adat? Budaya apa agama? Tinggian agama, tinggian budaya, tinggian syariat, tinggian adat. Yakin? Alhamdulillah. Sampurasun tidak boleh. Itu adalah adat, itu adalah budaya yang tidak boleh mengganti syariat dan agama. Kemarin baru saja dilantik saudara Ketua BPIP. Sebelum dilantik dia menghalalkan, membolehkan hubungan seksual di luar nikah. Yang penting atas dasar suka sama suka, mau tidak mau diperbolehkan, tidak termasuk zina. Kira-kira itu tolol apa goblok? Tolol apa goblok? Tolol apa goblok? Goblok saudara. Ada yang lebih goblok lagi, sudah tahu dia tolol, sudah tahu dia goblok, malah dijadikan kepala BP. Berarti yang melantiknya, yang menjadikannya goblok apa tolol? Goblok apa tolol? Hei takut amat, goblok apa tidak? Goblok. Masya Allah. Baru saja dia dilantik saudara. Baru saja dia dilantik menjadi kepala BPIP. Dia katakan bahwa assalamualaikum harus diganti dengan salam Pancasila. Tidak sampai di situ saudara. Sampai ke sini dia katakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini pernyataan tolol apa bego? Tolol apa bego? Masya Allah.
kepala BPIP, saya nyatakan bahwa Assalamualaikum itu adalah syariat Islam. Assalamualaikum itu adalah ajaran Islam. Assalamualaikum itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Ja'far dalam kitab Sahihul Bukhari. Kira-kira sayanya kalau saya bahas setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Babu bad islami utawi ikilah iki iku bab hale kang tetep ing dalam martelakeun ngawitine salam. Wa bisanadil mutasilil mamil abid Abi Ismail Muhammad Ismail Al-Bukhari hadatsana nyaritakeun cenah kita sapa Yahya bin Ja'far, hadatsana nyaritakeun cenah kita sapa Abdul Razzaq an Ma'mar sa Imam Ma'mar an Hamabi an Abi Hurairah saking Imam Abi Hurairah an Nabi saking Kangjeng Nabi Muhammad qala iku ngandika ye Kangjeng Nabi Muhammad khalaqallahu ta'ala wis ngadamel sapa Allah taala Adam ing Kangjeng Nabi Adam ala surati ing atas rupane Allah tulhu utawi dawane Nabi Adam situ nadiran iku 60 opone asta falamma khalaqa maka sama-sama sang Adam Allah ing Adam qala ngandika Allah ing lapad idhab lunga sira pasalima qaulu salam sira ala ulaikanna pari ing atase samudayane golongan minal malaikati saking pirang-pirang malaikat julusun kang pada lungguh pastami mangka ngadungu sira maing barang yuhayyunaka kang ngahormat isi malaikat ka ing sira fa innaha maka satuna tahiyah tahiyatu ka penghormatan sira wa tahiyatu dzurriyyatika lan penghormatan turunan sira. Pakola maka dikai Nabi Adam ilapad assalamualaikum. Pakola maka ucap malaikat ilapad assalamu alaika wa rahmatullah. Pazaduhu maka muhi malaikatu ing iya hu ing Nabi Adam ing lapad wa rahmatullah. Fakulu man yadkhulu maka saban-saban uang yadkhulu kang manjing isi uang aljannah ing surga ala surati Adama iku tetap ing atas rupa Nabi Adam. Falam yajadil khalqu maka orang gingsir-gingsir sapa makhluk yan kusu iku ngurangan ya khalqu ba'du ilm sausina Nabi Adam hatta ana in lam hamalah malah waktu iki. Ngerti ora? Ngerti ora? Kan bahasana bahasa Jawa. Ngerti ora? Hadis ini diriwayatkan dari dalam kitab Sahihul Bukhari. Saya sengaja kitab bawa sarahnya itu Fathul Bari, karangan dari karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis diriwayatkan dari Imam Yahya bin Ja'far. Imam Yahya bin Ja'far mendapatkan hadis dari Abdul Razzaq. Abdul Razzaq dari Imam Ma'mar bin Hamman an Abi Hurairah ali Nabi langsung dari Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu situna diraan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, manusia yang paling pertama itu dengan postur tubuh yang sangat luar biasa. Tuluhu situna diraan, tingginya Nabi Adam sampai 60 asta. 60 asta itu diperkirakan kurang lebihnya 30 meter. 30 meter satu asta. Satu asta dari sini ke sini. Kira-kira ada enggak 60 cm? Ini satu asta. Kurang lebih sekurang-kurangnya 25 meter sampai 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam alaihi situna diraan 60 asta, kurang lebih 30 meter. Pemuda langsung menghayal, kalau tingginya sekian barangnya segede apa ya? Masya Allah. 60 asta. Dan hebatnya lagi, setiap nanti kita dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena kita adalah keturunan Nabi Adam, betul? Betul. Semuanya ini adalah anak cucu daripada Nabi Adam, betul?
Betul. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi sering dikatakan yabna Adam, artinya wahai anak manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena kita meyakini manusia pertama adalah Nabi Adam dan kita adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam, bukan keturunan monyet apalagi kera. Betul? Karena ada satu teori namanya teori Darwin bahwa manusia itu adalah evolusi daripada kera yang awalnya kera itu awalnya ikan di lautan, akhirnya timbul ke permukaan ke darat, evolusi langsung jadi kera, evolusi terus sampai jadi manusia. Jadi saya mau tanya, manusia yang hadir di sini, bapak-bapak di sini, keturunan kera apa keturunan Nabi Adam? Keturunan Nabi Adam apa keturunan kera? Betul. Alhamdulillah. Nanti Bapak, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ketika anak keturunan Nabi Adam alaihissalam setelah hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu postur tubuhnya sama seperti postur tubuhnya Nabi Adam alaihi salam, sehingga manusia di alam surga semuanya rata, tidak ada kata si pendek, tidak ada kata si jangkung, tidak ada, si pendek tidak ada, si petekel tidak ada, semuanya sama dan rata. Postur tubuhnya sama postur Nabi Adam alaihi salam. Usianya sama. Berapa? Usianya itu adalah usia sebaya. Berapa sebaya? Kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Postur tubuhnya semuanya Nabi Adam alaihissalam. Perempuannya postur tubuh Siti Hawa. Usianya semuanya sama, yaitu umurnya usia sebaya kurang lebih dari 30 tahun hingga 40 tahun. Ini udah hampir 1 jam ya. Lanjut. Masih semangat. Angkat tangannya semuanya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sengaja saya angkat girohnya membaca takbir karena katanya di sini kemarin ada kiai yang melarang takbir. Betul. Semakin kita dilarang takbir maka kita semakin teriakan takbir. Betul apa tidak? Ingat, Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara. Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara, kalau seandainya tidak ada teriakan takbir oleh para pejuang dan para pahlawan kita. Betul. Oleh sebab itu mari kita angkat tangannya lagi. Takbir. Sallu ala Nabi. Lamun ayah setan ayah jurig yakin kabur, bener tuh. Geus lamun ayah jelema kabur tadi ya bisa jurig kira-kira. Lanjut. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tuluhu situna diro'an. Tingginya Nabi Adam 60 asta. Falamma khalaqahu qala. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hei Adam, idhab fasallim ala ulaika nafi minal malaikati julusun." Hei malaikat, hei Adam, cobalah kau pergi ke alam surga, datangi kau tuh malaikat-malaikat yang sedang lagi pada duduk di alam surga. Hei Adam, cobalah engkau pergi ke alam surga, datangi para malaikat yang sedang duduk di alam surga. Fasallim alaihim, maka kau katakan assalamualaikum. Lalu kau dengarkan apa jawaban malaikat. Maka begitu masuk Nabi Adam, fasallama alaih, kata Nabi Adam,
assalamualaikum. Faqalu, dijawab oleh malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Maka sesungguhnya assalamualaikum itu adalah penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi saya mau tanya, assalamualaikum datangnya dari Allah, dari Rasulullah, apa dari BPIP? Assalamualaikum ajaran agama apa budaya? Assalamualaikum syariat apa adat? Salam Pancasila datangnya dari Allah, dari Megawati, dari Rasulullah, dari BPIP. Sekarang saya mau tanya, pilih Allah, pilih Megawati, pilih Rasul, pilih BPIP, pilih assalamualaikum, pilih salam Pancasila. Yakin? Takbir. Jadi assalamualaikum itu datang ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Ibu bapak hadirin rahimakumullah, luar biasa. Nah sekarang Bu Pak, di mana-mana manusia, umat Islam ataupun non Muslim, hampir di seluruh negara sekarang sedang panik dan sedang ketakutan gara-gara virus corona. Bagaimana kita menyikapi virus corona, saudara? Virus corona itu adalah salah satu wabah, salah satu taun, salah satu penyakit yang Allah turunkan untuk ujian ataupun siksaan ataupun peringatan bagi manusia-manusia yang ada di alam dunia ini. Bukan hanya peringatan, bukan hanya siksaan, bukan hanya ujian, bermacam-macam. Tergantung kenanya. Mungkin bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu adalah ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang mukmin yang tidak sempurna imannya, orang-orang mukmin fasik, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang pendosa, virus corona itu merupakan azab kontan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan iman, dengan meningkatkan takwa, kita bisa terhindar dari malapetaka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan salah satunya Bu Pak, bagaimana kita menyikapinya? Awas, kita jangan, tidak perlu takut dengan virus corona, tapi jangan juga menganggap enteng. Takut jangan, tapi menganggap enteng jangan. Kita ini termasuk kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Qadariyah, kita bukan Jabariyah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau diibaratkan ibarat air susu yang keluar daripada antara darah dan kotoran, keluarlah suatu minuman yang sangat menjargar, namanya air susu. Jangan sampai kita menjadi Qadariyah, jangan sampai kita menjadi Jabariyah, jadilah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, virus corona itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai umat manusia Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengadakan upaya dan ikhtiar supaya kita bisa terhindar dan selamat daripada virus corona. Makanya virus corona itu sudah menjadi pandemik di alam dunia ini karena sudah menyebar bukan hanya di Indonesia, hampir di sebahagian dunia virus corona itu ada. Di Italia, Eropa, Amerika, Asia, hampir semuanya kena dengan penyebaran virus corona. Nah, oleh sebab itu kita harus bijak menyikapinya, harus bijak
Piknya jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu cuek. Kalau ada himbauan daripada pemerintah, kalau ada anjuran daripada pemerintah, ya yang sebisa kita laksanakan. Tapi kita jangan sampai ketakutan. Awas, adanya virus corona ini jelas sebuah ujian bagi umat Islam. Ini adalah ujian dan cobaan bagi umat Islam. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada virus corona. Amin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya baca dalam salah satu hadis, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, ternyata salah satu penangkal virus corona itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadis Nabi, inna kasrata sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tadfa'ut ta'un, bahwa memperbanyak membaca sholawat terhadap Nabi itu bisa mencegah penyakit ta'un, bisa menyebabkan penyakit wabah termasuk virus corona. Oleh sebab itu, di malam yang sangat berbahagia ini, pada momen yang sangat indah ini, pada peringatan yang sangat indah ini, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj, saya mengajak, yuk kita memperbanyak baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la siyaman lailata jum'ati wa yaumiha, apalagi kita perbanyak membaca salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Siap kita perbanyak baca salawat Nabi? Siap kita perbanyak baca salawat Nabi? Alhamdulillah. Nggak usah banyak-banyak Pak. Baca salawat Nabi nggak usah banyak-banyak. Setiap malam Jumat baca salawat nariyah, nggak usah banyak-banyak. Berapa? 4.444 aja. Berapa? 4.444. Nggak usah banyak-banyak. Oh gimana, terlalu banyak? Oke, saya turunkan. Angkanya tetap 4. 444. Siap? Siap tidak? Oh masih banyak. Oke, saya turunkan jadi 313. Siap? Masih kurang? Siap? Oke, saya turunkan lagi. Yang penting baca salawat setiap habis sholat 5 waktu. Salawatnya bebas yaung maina. Mau salawat al-fatih, mau salawat nariyah, mau salat munjiyah, mau salawat nariyah dan sebagainya. Baca sehabis sholat 5 waktu sebanyak 11 kali. Insya Allah kita bisa terhindar dari malapetaka, penyakit taun, wabah corona yang sangat membahayakan. Oke, kalau begitu saya mau baca salawat di sini bersama-sama. Siap? Siap? Ini adalah salawatnya para tabib. Ini adalah salawatnya para medis. Kita bacakan agar kita memohon kepada Allah dengan wasilah membaca salawat kita terhindar daripada virus corona. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi iha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. Kurang kompak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin dawaiha wa abadani wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
salli ala Muhammadun qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala وصحبه اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العيش أرغده ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أطيبه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أوفعه ومن الرزق أوسعه اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجالك على ذنوبنا ومن علينا بسني عيوبنا واجعل تقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة وعيدنا في الدين والدنيا والآخرة من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم خفف عنا سكل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا سر الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرس والجدم وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها اللهم إنا نستحفظك ونستودك دياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات وذي اليد الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج مسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغ رمضان وحاصل مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول
وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين للمسلمين ربنا قبل بالقبول دعاءنا ربنا قبل بالقبول دعاءنا ربنا قبل بالقبول دعاءنا بجاه عبدك ونبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومن كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada benarnya, itu semata-mata timbul dari taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah, itu timbul daripada kealpaan, kelemahan peribados. Wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa kullu ma lam yatafsiri li maqsidi fal udru haqqun wajibun lil mubtadi wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.